Mangunrejo, Ibu Puji Susanti SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Mangunrejo selaku peserta desiminasi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi CGP dengan materi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan atau diseminasi oleh Ibu Puji Susanti SPD SD MPD. Kepada Ibu Puji Susanti, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Mangunrejo, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana hari ini kita diberikan berupa nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan ke Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumul akhir dan mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru telah berkenan menghadiri undangan saya yang sebenarnya acara ini adalah acara tugas untuk aksi nyata modul 14 budaya positif, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Namun saya harapkan meskipun ini adalah tugas dari pendidikan guru penggerak saya, semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi umumnya, khususnya, dan untuk Bapak Ibu Guru dan sekolah pada umumnya. Dan semoga harapan saya bisa diterapkan di sekolah tercinta kita ini agar terwujud pendidikan yang berpusat kepada murid dan terwujud profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi, tentunya Bapak Ibu Guru hari ini sudah capek ya karena sudah bersama murid-murid sejak pagi. Kita bermain dulu, yaitu Simon berkata. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar permainan ini belum? Sudah belum? Belum? Oke. Dalam permainan Simon berkata ini, saya berperan sebagai komandannya atau pemimpinnya, Bapak Ibu Guru sebagai peserta atau anggotanya. Di sini saya pemimpin berhak memberikan perintah kepada Bapak Ibu Guru. Yang perintah itu ada dua. Yang pertama, saya awali dengan Simon berkata. Jika saya memberikan perintah dengan awalan Simon berkata, itu wajib dikerjakan. Nah, perintah yang kedua, saya tidak akan menyebutkan atau mengawali dengan Simon berkata, dan itu tidak boleh Bapak Ibu lakukan. Jika Bapak Ibu lakukan, berarti Bapak Ibu kalah. Nah, ini permainan sampai akhir akan kita ambil satu pemenang yang nanti pemenangnya akan mendapat hadiah dari saya. Gitu ya Bapak Ibu, paham maksud saya? Misal seperti ini, saya kasih contoh. Simon berkata, pegang hidung. Bapak Ibu lakukan pegang hidung. Kemudian saya perintah lagi, pegang mulut. Dilaksanakan enggak? Enggak, karena tidak ada awalan Simon berkata. Gitu ya? Oke, kita mulai permainannya. Siap-siap, ini untuk melihat konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ayo, Simon berkata,
Goyangkan jari Bapak Ibu. Simon berkata, pegang hidung, pegang telinga. Iya, benar. Kenapa? Karena saya tidak menyebutkan Simon berkata. Oke, berarti Ibu Darmi sudah gugur. Masih ada 4 lagi. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang pipi, pegang mulut. Iya. Oke, ini cukup saja Ibu. Nah, intinya permainan ini adalah untuk membuat konsentrasi anak di pembelajaran agar kembali konsentrasi setelah capek. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa diaplikasikan di pembelajaran. Terima kasih. Kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu. Silakan. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang lain? Oke, saya kunci jawabannya setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Oke, saya kunci jawabannya. Yang ketiga, memberi penghargaan atau reward kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Oke. Dari ketiga jawaban Bapak Ibu tadi saya kunci. Nanti kita akan mendapatkan jawaban yang benar berdasarkan pemaparan saya nanti. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada pemaparan kali ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan beberapa konsep inti budaya positif yang terdiri. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti konsep inti yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya tentang perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan kepal tangan. Coba Bapak Ibu berpasangan. Bu Lia jangan Pak Gon, Bu Darmi jangan Bima, Bu Ratna sendiri tidak apa-apa. Dengan saya juga boleh. Nah, kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Ada A dan B. Sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sobek kertas kecil, saya mohon ya. Kemudian ditulis sesuatu yang sangat berharga buat panjenengan. Kira-kira apa coba? Apa Bu? Boleh. Yang bagi dengan itu sesuatu yang berharga apa Bu Darmi? Kira-kira Bu Darmi? Wah, iya bunyikan wah bisa. HP ya. Perhiasan bisa, itu adalah sesuatu yang berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, sekarang coba praktekkan. Satu kertas dipegang ini. Nah, Bu Ima mencoba untuk membuka. Bu Lia dengan Pak Gon, Bu Ratna dengan saya. Kita bisa buka, kita bisa merayu si A yang menggenggam sesuatu yang dianggap berharga itu. Boleh dengan rayuan, boleh dengan sedikit memaksa, boleh dengan sogoan. Kok tak basket permen, kok tak basket mie ayam, boleh. Bagaimana caranya agar orang tersebut bisa membuka tangan? Coba sekarang praktekkan Bapak Ibu. Ayo buka Bu, nanti tak belakang jajan. Buka ya, nanti tak jalan-jalan. Nah coba, ayo coba. Nah seperti itu. Digenggam. Nah coba dibuka. Coba kita akan praktekkan Bu Darmi dan Bu Lia. Coba. Gak boleh. Ini baru terbatas. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali. Nah, apakah si Arya menggenggam tadi membuka tangannya? Membuka tidak? Tidak. Apakah si B berhasil membuka dengan bujukannya? Berhasil tidak? Tidak. Mengapa tidak boleh? Mengapa tidak dibuka Bu? Mengapa genggaman tangan Anda tidak dibuka? Bahkan sudah diiming-imingi Pak Gon mau jalan-jalan dibeli bakso. Kenapa nggak dibuka Bu? Alasannya apa? Karena barang yang saya tulis di sini berharga sekali buat
Oke, bagus sekali Bu, karena yang digenggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bulia. Oke, dari permainan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup genggaman tangan kita? Siapa yang memegang kontrol? Kita sendiri. Iya, sebenarnya kita sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain. Jika orang lain memberikan iming-iming semuanya, jika kita tidak ingin buka, tidak akan bisa terbuka. Ini salah satu dari teori kontrol. Oke Bapak Ibu, ini merupakan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Jason dalam kontrol teori. Dalam teori ini ada beberapa miskonsepsi atau kesalahan konsepsi yang kita pegang sampai sekarang. Apa saja itu? Yang pertama, ilusi guru bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, seperti di kalimat tadi kita sebutkan bahwa kontrol itu terdapat pada diri sendiri. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Misalnya kita memberikan perintah kepada murid untuk mengerjakan tugas. Mungkin ada beberapa anak yang mematuhi dan ada beberapa yang tidak mematuhi. Yang tidak mengerjakan atau mematuhi, dia memilih untuk tidak melaksanakan kontrol tersebut. Nah, jadi ini terbukti bahwa kontrol itu terletak pada dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita dalam menghadapi seorang siswa yang membuat kesalahan, terkadang kita terus mengkritik. Kok bisa seperti itu? Karena itu tidak boleh, itu tidak bagus. Biasanya seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, dan membuat orang merasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu guru sudah membimbing kamu? Kok gak manut-manut kali? Biasanya kan seperti itu. Kita berpikir pemahaman pemberian kritik dan pemberian rasa bersalah seperti itu, kita menganggap itu dapat menguatkan karakter, padahal itu tidak benar. Itu kurang tepat. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah sebagai alat kontrol untuk mengontrol murid itu justru dapat mengarah pada identitas ganda. Gitu Bapak Ibu. Ilusi kontrol yang berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke, selama ini kita sering memberikan penghargaan, memberikan reward kepada siswa kita yang memperoleh prestasi. Apa betul? Kita memberikan hadiah kepada anak yang mungkin juara 1, ranking 1, pinter. Kita berpikir dengan memberikan reward kita akan menguatkan karakter si anak, akan memberikan dampak positif. Dan apa ternyata? Ternyata semisal bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol diri. Itu justru malah merugikan si anak, dia akan bergantung nanti. Gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita terapkan bukan hanya pada murid, bahkan mungkin pada anak kita. Kamu harus manut sama ayah atau ibu. Kamu harus manut sama bu guru, karena kita merasa orang dewasa itu paling benar dan bisa memaksa. Padahal itu tidak benar. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Padahal yang sebenarnya menentukan pilihan itu adalah hak masing-masing manusia, termasuk hak anak juga. Gitu. Mulai lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini perubahan paradigma. Kita harus bisa merubah paradigma pandangan kita selama ini dari yang stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, seperti apa itu? Dalam stimulus respon itu menyatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ingin mengubah orang tersebut kudu manut karo aku. Itu stimulus respon. Termasuk kita melakukan kepada anak juga. Nah, pada teori kontrol kita harus berusaha menjadi seperti teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih menghargainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, sebuah perilaku buruk itu pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Setiap perilaku buruk yang dilakukan oleh anak kita itu pasti memiliki tujuan. Ini ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Orang lain tidak bisa. Itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, saat kita membujuk anak kok gagal, biasanya kita akan memaksa. Nah, dengan pemaksaan, sampai kadang-kadang anak itu, kalau anak saya sendiri kadang sampai menangis. Nah, itu salah sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian pada teori kontrol, kita pada teori kontrol menerapkan kolaborasi dan konsensus yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi si anak diberikan pilihan, bukan untuk dipaksa. Nah, itu. Selanjutnya pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, model berpikirnya menang. Gitu. Nah, kita menjaga disiplin positif Bapak Ibu. Nah, dengan kata disiplin pasti ada yang terbersih dalam pikiran Bapak Ibu. Kira-kira apa? Disiplin. Apa benar kira-kira? Tahu disiplin? Ingatnya apa? Patuh pada aturan. Disiplin. Norma. Apalagi? Tata tertib. Gitu. Nah, seperti itu. Biasanya terbersih dalam pikiran kita disiplin itu seperti itu. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita sehari-hari, mana kata disiplin telah berubah dari makna asal menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal yang sebenarnya disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Pada disiplin diri dulu yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, pengertian disiplin positif sendiri yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman atau hukuman. Jadi yang namanya disiplin positif itu menerapkan disiplin diri kepada anak tanpa dengan iming-iming imbalan, tanpa hukuman ataupun ancaman yang sering kita lakukan selama ini. Itu Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi powerpointnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nah, kita kan sering dengar nilai kebajikan, tapi kok nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nah, nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, jadi tidak terpengaruh oleh bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di kurikulum merdeka ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yakni yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai kebajikan yang ingin dicapai anak pada kurikulum merdeka saat ini. Konsep inti berikutnya Bapak Ibu, konsep inti budaya positif selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Setiap manusia dalam melakukan segala hal itu pasti memiliki motivasi atau dorongan. Kenapa saya melakukan ini? Itu
itu pasti ada motivasinya. Motivasi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak ini yang sering terjadi. Biasanya mereka melakukan sesuatu hal untuk menghindari hukuman. Memakai sepatu hitam agar tidak dihukum Bapak Ibu guru, ya betul? Berangkat tepat waktu agar tidak dihukum. Itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan pada motivasi ini biasanya seseorang akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak memakai sepatu hitam dan seterusnya? Jadi dia akan berpikir pasti saya dihukum. Nah itu. Jadi dia tidak mau dihukum. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada beberapa anak yang patuh terhadap aturan itu karena dia ingin mendapatkan reward atau penghargaan dari gurunya. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Dan biasanya anak yang memiliki pemikiran seperti itu, dia akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Imbalan apa ya yang akan saya dapatkan dari guru jika saya menjadi juara? Nah, itu dia. Jadi dalam pikirannya itu adanya untuk mendapatkan imbalan apa yang akan saya peroleh. Itu. Motivasi pertama dan kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Kemudian motivasi yang terakhir, motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu motivasinya karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik, berasal dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak berpikir apa imbalan saya yang akan saya peroleh atau apa yang akan saya dapatkan, hukuman apa jika saya tidak melakukannya. Dia tidak berpikir seperti itu. Tapi dia berpikirnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu Bapak Ibu. Arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk itu sama-sama. Hukuman dan penghargaan itu sama-sama membujuk. Kita mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Itu artinya. Dan dorongannya itu berupa dorongan motivasi eksternal dan ada dampak faktor ketergantungan. Nah, ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan atau reward yang sering kita berikan menurut Alficon pada tahun 1993. Yang pertama dampaknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Artinya pemberian penghargaan itu menghukum bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi bagi anak yang mendapatkan penghargaan itu mereka bahagia karena mendapat penghargaan. Tapi bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan mereka merasa dihukum. Itu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas anak. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu dampak dari pemberian reward atau penghargaan. Kemudian ada pertanyaan ini, kalau kita tidak boleh memberikan reward, tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, yang melakukan kebaikan, lalu bagaimana untuk memotivasi anak? Nah, kita bisa memberikan apresiasi berupa program kebajikan. Nah, yang pertama, dalam hal memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, tidak di depan semua siswa. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi setiap anak itu dipastikan pernah memperoleh apresiasi. Jadi tidak ada namanya kesenjangan yang menyebabkan
kurangnya kerukunan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, jangan fokus pada apresiasi yang akan diberikan. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa Bapak Ibu terapkan ke anak selain memberikan reward tadi ya, yang sekarang sudah tidak efektif lagi. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, biasanya anak kalau dipuji seperti itu sudah senang. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi kita dalam mengapresiasi perilaku anak itu tidak usah berlebihan. Seperti ini saja sudah cukup dan bisa Bapak Ibu kembangkan dengan bahasa yang lebih sopan, santun dan lebih enak didengar anak-anak. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari ketiga kata ini, kira-kira yang menurut Bapak Ibu baru, hal baru yang mana kira-kira? Yang mana? Iya, restitusi. Mungkin kita jarang sekali mendengar istilah restitusi ya. Kalau hukuman, konsekuensi itu sering. Nah, kita bahas dulu yang kedua, hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi, itu ada bedanya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit karena hukuman itu biasanya berupa fisik maupun menyakiti hati dan dapat bertahan untuk jangka waktu lama. Misalnya begini Bapak Ibu, pada saat kita masih sekolah dulu entah SD, SMP atau SMA, mungkin kita pernah dihukum sama Bapak Ibu guru kita sih, pernah betul. Nah, ada satu peristiwa yang dihukum yang sampai sekarang Bapak Ibu ingat, ada tidak? Ada tidak mulia? Ada ya, pasti ada. Nah, itu contoh dari efeknya sampai jangka panjang, sampai tua ada ingat. Saya pernah itu dihukum sampai sekarang itu saya ingat. Bahkan ada teman saya yang dihukum, saya yang ingat karena apa? Menghukumnya di depan saya. Itu saat upacara bendera karena tidak rapi terus diwaplok sama tua. Itu berupa hukuman fisik dan itu tidak dibolehkan sebenarnya. Sampai sekarang itu saya masih ingat. Gitu. Jadi dampaknya bisa berjangka panjang untuk hukuman. Kemudian hukuman itu berupa paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian hukuman membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, bagaimana kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, tidak panjang seperti hukuman. Kemudian anak menghargai kedisiplinan. Nah, kemudian ini merupakan stimulus respon, mendorong anak agar menyesuaikan diri. Kemudian ini merupakan konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Karena biasanya anak yang diberikan konsekuensi itu diminta untuk melakukan sesuatu hal, namun hanya sebentar saja. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada suatu tindakan guru. Coba perhatikan Bapak Ibu, manakah yang termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Nah, hukuman atau konsekuensi? Silakan jawab. Apa? Konsekuensi. Sekarang saya tanya, mencatat 100 kali kira-kira kelas apa? Rekoso badan? Rekoso. Sesuatu yang menyakiti anak itu berarti hukuman.
Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bagus sekali. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat slide selanjutnya. Konsekuensi. Kenapa lari keliling lapangan padahal itu juga menyiksa anak kok bisa konsekuensi? Karena pelajarannya PJOK, pendidikan jasmani. Kalau disuruh lari pada pelajaran PJOK, anak tidak mau karena memang pelajarannya PJOK. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini sudah paham ya Bu tentang konsekuensi dan hukuman? Mungkin ada yang ditanyakan? Betul? Baik Bapak Ibu, kemudian apa itu restitusi? Nah, ini adalah sesuatu yang jarang kita dengar atau mungkin bahkan bagi saya sendiri mendengar itu saat mengikuti guru penggerak. Nah, itu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan anak sehingga mereka bisa kembali ke teman-teman mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini membantu anak untuk belajar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Itu Bapak Ibu. Nah, restitusi ini memiliki ciri-ciri. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah melakukan restitusi, namun kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu termasuk restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut dilakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan juga restitusi ini fokus pada karakter anak, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi yang akan dicapai. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Itulah restitusi. Ya, sekarang apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu? Kalau hukuman kita sudah sering tahu. Hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan mendapatkan hukuman apa dari perilaku mereka. Mereka tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah, itu oleh guru, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Itu untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati antara sekolah dan guru dan peserta murid. Kemudian dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan guru di sini senantiasa memonitor atau mengawasi
perilaku murid. Ini untuk konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini untuk restitusi. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid dan mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang mereka lakukan. Nah, itu Bapak Ibu. Ini ada satu kasus, namun 3 perlakuan agar Bapak Ibu lebih jelas apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah kasus, siswa sering terlambat masuk sekolah. Jika kita memberikan hukuman, maka yang dilakukan adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu berupa hukuman fisik ya. Kemudian guru marah dan akhirnya murid pun menjadi takut. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, sama-sama siswa sering terlambat, perlakuannya jika itu konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi pemanggilan orang tua atau konsekuensinya sudah diketahui murid, sudah diatur oleh sekolah. Jadi mereka tahu konsekuensi yang akan mereka terima. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Beda lagi dengan restitusi. Perlakuannya jika siswa sering terlambat masuk sekolah, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan terlambat? Misalnya disiplin, tepat waktu, masuk tepat waktu. Nah, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi akan ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam mencari solusi untuk keterlambatan si anak. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu imbas dari restitusi. Ya. Konsep ini budaya positif selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sering sekali mendengar peraturan kelas G. Keyakinan kelas juga pernah. Nah, sekarang yang benar keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kira-kira apa? Keyakinan kelas. Oke, lanjut. Keyakinan kelas, betul sekali Bapak Ibu. Yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memunculkan motivasi internal atau intrinsik anak tersebut. Sehingga seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya saja. Itu keyakinan kelas. Kemudian bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sering sekali membuat peraturan. Nah, ini sekarang kita bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi tidak bisa dilihat. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dan dipahami oleh siswa. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas tersebut, per 1 semester atau per berapa bulan sekali kita meninjau apakah keyakinan kelas yang kita buat itu efektif atau tidak. Itu. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Ini peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ini masuk ke tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kata dilarang itu negatif. Kita ubah ke keyakinan kelas itu menjadi kalimat positif. Dilarangnya hilang, mengganggu orang lain masuk ke nilai kebajikan, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya berkomitmen, disiplin, bisa juga menghormati orang lain. Nah, dan seterusnya itu Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri dalam pembuatan
keyakinan kelasnya sesuai dengan karakter dan kondisi ruang kelas Bapak Ibu masing-masing. Konsep ini budaya positif selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan dasarnya. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu dasarnya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebutuhan untuk kebebasan. 4, kesenangan. 5, penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang sebenarnya kita butuhkan dan anak-anak kita butuhkan. Nah, apa saja itu kebutuhan dasar manusia dan penjelasannya? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, kita bertahan hidup itu butuh makan, gitu kan? Apalagi Bapak Ibu? Minum, terus rumah, ya, tempat tinggal, pakaian, makanan. Itu kebutuhan dasar makhluk hidup, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk diterima. Kita butuh diterima di suatu tempat. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita miliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini berkaitan kebebasan. Kita butuh bebas untuk memilih, kebebasan untuk pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu, kalau ini pasti yang nomor 5 ya. Kita tidak mungkin hidup itu melempeng terus. Kita butuh gembira, kita butuh senang. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk tertawa, piknik, pokoknya yang membuat kita itu bahagia. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sebuah peristiwa, satu peristiwa. Namun kita melihat dari sisi bagaimana anak itu menjawab, disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, peristiwanya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika panjenengan menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira Doni itu sedang mencari kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Nah, ini seringkali kita temui di kelas. Biasanya itu kelas rendah, kelas 1-2, rebutan bekal. Dia Bu Darmi. Nah, Bu Darmi selaku guru kelas rendah itu sering sekali mengeluh anaknya itu rebutan jajanan, rebutan bekal. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, jika si anak dalam kasus Joni tersebut, jika ditanya Bu Ambar, kok jawabnya? Karena ia lapar. Karena saya merebut bekal teman karena saya itu lapar. Ibu tidak membawakan bekal. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Joni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Beda lagi kalau si Joni ditanya, jawabnya kok alasannya mengambil bekal teman karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Senang ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya. Akhirnya gurunya memanggil orang tuanya. Akhirnya orang tuanya memberikan
Doni. Bagiannya itu. Berarti dari jawaban Doni ini bisa dilihat bahwa Doni ini dia butuh kasih sayang dan cinta. Biasanya kita menyebutnya cari perhatian. Ada anak yang seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, beda lagi jika Doni ini ditanya dengan jawaban, biar saya itu merasa hebat. Saya merebut bekal teman-teman agar teman-teman yang lain itu takut sama saya. Nah, itu beda lagi. Keinginan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia ingin diakui kalau dia itu berkuasa, seperti itu. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia itu merasa bosan dengan bakal makanan yang itu saja menunya, ibunya nggak pernah ganti, dia bosan. Nah, dia ingin ganti menu yang lain, dia ingin bebas memilih menu yang lain. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si Doni adalah kebutuhan untuk kebebasan atau freedom. Ya. Kemudian jika si Doni ditanya kenapa kamu merebut bekal temanmu Doni, kok dia menjawab iseng saja Bu, karena saya senang melihat teman-teman itu marah. Jadi dia menikmati ekspresi teman-temannya marah. Katanya wajahnya kalau marah itu lucu Bu, saya senang mengusir liburannya kalau marah itu lucu. Nah seperti itu. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si Doni adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap perilaku yang dilakukan anak itu pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Itulah tugas kita sebagai guru menggali apa alasan anak melakukan hal tersebut. Kemudian konsep inti budaya positif berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Jaeger, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Berada di posisi mana kita sekarang ini? Apakah penghukum, teman? Nah, coba kita refleksi diri kita. Kita saat ini berada posisi yang mana? Oke, selanjutnya Bu, biar kita tahu dulu apa itu penghukum. Nah, ini ada video, silakan saksikan. Memposisikan guru sebagai penghukum, teman, sebagai manajer, pemantau, dan pemberi rasa bersalah. Silakan disimak dulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, ini adalah posisi guru yang menempatkan diri pada posisi kontrol penghukum, ya Bapak Ibu. Langsung memberikan hukuman tanpa bertanya pada alasan. Ini yang kedua, memberi rasa bersalah. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa Nah, bersalah. itu tadi membuat rasa bersalah. Bahasanya lebih halus agar anak itu bisa menyadari kesalahannya. Ini kemudian sebagai teman. Oke. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan Nah, absen ini kamu. pada posisi guru memposisikan kepada teman, yaitu lebih santai, menganggap anak tersebut itu seperti selayaknya teman. Jadi tidak menghukum, tapi memberikan alasan-alasan, membantu. Ini sebagai pemantau. Silakan saksikan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, pada posisi pemantau, guru ini memantau si anak. Bahasanya pun juga tegas. Ini pada posisi manajer sekarang. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, demikian tadi video yang menampilkan 5 posisi kontrol guru. Setelah melihat video barusan, kira-kira
kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Di mana Pak Gun? Teman? Hanya teman? Oh iya, mungkin beberapa pun juga ada teman, mungkin sudah ada di posisi pemantau. Ya, tapi belum sampai ke posisi manajer. Pada posisi manajer ini guru akan sering banyak-banyak bertanya tentang alasan dan solusi apa agar kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu bedanya pada posisi manajer. Nah, ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan membawa anak pada identitas gagal. Karena ini juga motivasi si anak itu dari internal atau dari luar, eksternal atau dari luar. Sedangkan pada posisi kontrol guru teman dan pemantau akan membawa anak menuju ke identitas berhasil. Namun motivasinya masih motivasi eksternal atau dari luar. Yang paling bagus dan diharapkan semua guru bisa menerapkannya yaitu kita pada posisi kontrol guru manajer. Karena pada posisi manajer ini akan membawa anak pada identitas berhasil atau sukses. Dan pada posisi manajer ini juga akan membawa anak juga menanamkan kepada anak motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu. Ya. Pada posisi manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Jadi diharapkan semua guru bisa memposisikan diri pada posisi kontrol manajer. Kemudian konsep ini budaya positif segitiga restitusi. Kita tadi sudah belajar tentang restitusi, sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menurut Diana Gosem dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam menerapkan proses restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah atau tahap-tahap untuk menerapkan restitusi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini tadi langkah-langkah yang pertama segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya pada tahap ini guru itu akan berkata, tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi, berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu guru dulu waktu kecil sama pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu kembangkan nanti bahasanya seperti apa. Tujuannya agar anak tidak merasa dirinya itu buruk. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap memvalidasi kebutuhan dengan tujuan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, baik itu berupa kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan penguasaan. Itu Bapak Ibu. Kemudian pada validasi kebutuhan biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia
berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada tahap ini yang kesalahannya itu dikaitkan dengan keyakinan yang dia percayai, cara dia berinteraksi dengan dunia sosial. Biasanya pada tahap ini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah diyakini, yang kamu yakini, yang telah kita sepakati di kelas, dan lain-lain, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Oke, agar kita lebih jelas lagi penerapan segitiga restitusi itu seperti apa, mungkin saya minta bantuan Bapak Ibu guru yang berperan menjadi untuk bermain drama, sosiodrama tentang Wahab yang sering terlambat masuk sekolah. Jadi ada 2 guru, satu berperan sebagai Wahab, satu berperan sebagai ibu guru. Monggo bisa Bu Ratna sama Pak Andri, silakan minta tolong ya agar lebih tahu seperti apa penerapan restitusi itu. Nah, pada kasusnya ini Wahab itu adalah murid kelas 5 SD Negeri 3 Mangurejo yang dia sering sekali terlambat sekolah. Pada pagi ini dia berangkat pukul 7.30 dan terlihat oleh Bu Puji memasuki gerbang sekolah dengan setengah berlari. Pada waktu istirahat, Bu Puji memanggil Wahab ke kantor untuk menanyakan alasan terlambat dan mencari solusi dengan segitiga restitusi. Monggo silakan. Selamat siang Wahab. Selamat siang Bu. Istirahat tadi sudah jajan di kantin? Sudah Bu. Wahab, kira-kira tahu kenapa kamu dipanggil ke sini sama Bu Puji? Tahu Bu. Kira-kira kenapa? Saya terlambat masuk sekolah Bu. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat dalam 1 minggu ini Wahab? Sudah 2 kali Bu. Alhamdulillah, berarti kamu menyadarinya. Wahab tahu peraturan sekolah kita masuk jam berapa? Tahu Bu, jam 7.15 Bu. Tapi saya tadi berangkat jam 7.30 Bu. Tadi pagi masuk di kelas jam 7:30. Itu artinya Wahab terlambat apa tepat waktu? Terlambat lah Bu. Kira-kira kamu datang terlambat itu kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Baik Wahab, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Wahab? Setuju Bu. Wahab, kita cari solusi bersama ya agar kamu tidak terlambat lagi. Ya Bu. Wahab sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Wahab sering datang terlambat? Saya sering bergadang Bu sambil mainan HP, jadi kurang tidur. Aduh, main HP ternyata. Wahab, kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal pembelajaran tentang disiplin? Ingat Bu. Kalau terlambat datang sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin dan tepat waktu masuk kelas Bu. Oke, terima kasih sudah ingat. Menurut kamu, disiplin dan tepat waktu masuk sekolah itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, bisa membuat saya lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal dan minta maaf karena sudah sering terlambat. Iya Wahab, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar besok kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal Bu, tidak main HP lagi sampai berdatang agar tidak terlambat datang ke sekolah. Begitu ya, tidur lebih awal, tidak main HP sampai begadang. Ada lagi? Pasang alarm bisa Bu, pas waktu subuh biar saya bisa sholat subuh. Wow, sip, tambah bagus itu. Kira-kira kamu akan mulai kapan dong? Hari ini dong Bu, biar besok saya tidak terlambat lagi. Alhamdulillah, kamu sudah menemukan solusinya Wahab. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi masuk sekolah. Bu Puji harap Wahab akan menjadi murid teladan ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Tos dulu dong.
Baiklah, kamu boleh kembali ke kelas bergabung dengan teman yang lain. Senyum dulu dong. Terima kasih Bu Muji. Oke, tepuk tangan buat Bu Ratna dan Pak Andi. Terima kasih sekali Bapak Andi dan Bu Ratna. Itu tadi sosiodrama tentang penerapan restitusi, di mana tadi sudah ada tindakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut, dan sudah ada juga tentang menanyakan keyakinan kelas tadi. Semoga dari video tayangan tadi bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Dari pemaparan saya dari awal sampai akhir tadi, bisa saya ambil kesimpulan bahwa menerapkan budaya positif di sekolah dibutuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid dan guru agar nantinya budaya positif dapat berjalan terus-menerus atau berkelanjutan sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah budaya. Motivasi intrinsik dapat ditemukan dengan keteladanan jadi guru dan posisi kontrol guru sebagai manajer serta menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dan yang pastinya kita mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian dari kesimpulan yang bisa saya ambil, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boten nggih? Sudah cukup nggih, alhamdulillah. Dengan diseminasi ini, dengan pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif yang telah saya paparkan, semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk sekolah kita agar kita bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini untuk menggerakkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi, dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas, yang berakhlak, dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan pada tujuan pendidikan nasional pada kurikulum merdeka ini. Ini saya sudah di penghujung acara. Saya mohon diri apabila jalan tutur kata saya ada banyak kesalahan baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, nah sebelum saya tutup saya ada sebuah pantun, minta tolong dijawab ya, cakep gitu ya. Nah, Ujiana membawa bonsai, Cakep. lalu duduk makan stroberi. Cakep. Kegiatan diseminasi telah usai. Cakep. Saatnya kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Puji Susanti dengan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua dan dapat diimplementasikan di sekolah kita. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aimatul Muslimah, salah satu guru di SD Negeri 3 Mangunrejo. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti diseminasi tentang materi budaya positif dari calon guru penggerak oleh Ibu Puji Susanti. Saya sangat senang mendapatkan materi tersebut, terutama materi budaya positif ini, yaitu 5 posisi kontrol. Ya, insya Allah saya akan menerapkan materi tersebut. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru sebagai manajer siswa-siswi. Terima kasih untuk Ibu Puji Susanti. Semoga bisa menjadi calon guru penggerak yang hebat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sepertinya semangat sekali hari ini ya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa yuk. Silakan Mas Bima, diiringi berdoanya. Selesai. Ada hormat berat. Ya, selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada enggak? Oh, Yusuf. Kenapa Yusuf tidak masuk? Oh, sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh, ya. Baik, tidak terasa ya anak-anak. Kita sudah tidak terasa sudah memasuki awal tahun ajaran baru semester pertama tahun ajaran 2024-2025. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, sebaiknya kita rancang dulu. Kalian ingin kelas nanti selama 1 semester itu seperti apa? Pengennya kelas impian kalian itu yang bagaimana? Nah, coba sekarang selama 1 semester nanti kita akan belajar bersama. Kira-kira kalian inginnya kelas 5 ini seperti apa? Kelas impian kalian yang ada di bayangan kalian itu seperti apa? Coba ayo. Seperti apa? Apa kan? Bersih. Ada yang lain? Rapi. Ada yang lagi? Yang berkaitan dengan teman kalian bagaimana? Saling membantu. Saling menghormati. Ada lagi? Sopan. Ada lagi? Jujur. Ada yang lain? Berangkat tepat waktu. Iya, itu adalah harapan dari impian kalian di kelas nanti. Ya, Raca. Nah, untuk mewujudkan impian kalian itu berarti kita harus membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Kak? Kalian tahu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu seperti aturan yang disepakati, yang dibuat bersama-sama antara siswa dan guru. Jadi nanti keyakinan kelas yang telah disepakati akan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Siap? Oke, sekarang Ibu minta kalian menuangkan sekolah impian kalian itu seperti apa, kelas impian kalian itu seperti apa, harapannya itu seperti apa. Paham? Ya. Nanti kalian tuliskan di note ini, terus kemudian nanti ditempelkan di sana. Oke? Baik, Ibu bagi ya satu-satu. Silakan keluarkan pulpen kalian untuk mengisi. Ini. Oke, kalian sudah menerima kertas post-it semua ya. Sekarang kalian tuliskan kelas impian kalian itu seperti apa yang kalian sebutkan tadi. Bebas, sekolah impian kalian. Silahkan tulis ya. Nah, seperti apa kelas impian kalian? Nah, ya, silahkan tulis bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Oke, sudah? Kalian di sini maju ya. Yang sudah bisa langsung maju saja, tidak usah menunggu temannya lain. Yang rapi ya. Ayo, ya. Oke. Boleh bawahnya, boleh bawahnya. Bawahnya boleh. Ya. Yang rapi, yo. Yang sudah mundur. Sudah semua? Mohon ya. Ya.
yang ini mari kita baca satu persatu. Kemudian nanti kita klasifikasikan atau kita kumpulkan yang memiliki makna yang sama. Yang pertama coba bacakan Mbak Lilis, kamu maju Mbak Lilis. Dibacakan setiap post-it-nya ya. Yang pertama. Yang keras. Tidak ada yang nakal. Tidak ada yang nakal. Kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Betul enggak? Setuju enggak kalau dalam satu kelas itu tidak ada yang nakal? Setuju enggak? Setuju. Oke, kita buat keyakinan kelas dengan bahasa yang positif. Kalau tidak ada yang nakal itu kan ada kata tidak, itu berarti negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak ada yang nakal, itu masuknya ke nilai kebajikan apa? Saling menghargai dan menghormati. Oke, pertama saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, itu yang nomor 1. Terus selanjutnya bersih, rapi, indah dan nyaman. Kelas kalian bersih, rapi, indah dan nyaman. Setuju? Setuju. Nah, kita buat kalimatnya bagaimana kira-kira? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi selain kebersihan tadi? Apa lagi? Kerapian. Apa lagi itu Mbak Lilis? Keindahan dan kenyamanan kelas. Oke, terus yang ketiga, kelas menjadi bersih dan nyaman. Sama enggak maknanya dengan nomor 2? Sama, setuju ya? Oke, selanjutnya bersih, rapi, nyaman. Sama ya? Oke, lanjut. Bersih, saling menghargai. Itu sudah masuk ke poin 1 ya, Cak? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Selanjutnya. Oke, hadir tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke, kita tulis yang ketiga. Hadir tepat waktu. Lanjut. Menghormati antar teman, berangkat tepat waktu. Sudah ada di sini semua ya? Oke, sudah. Lanjut. Saling menghormati dan meminjami teman. Ini berkaitan dengan barang. Jika ada temanmu yang meminjam barang, kira-kira kita buat kalimat positif bagaimana? Bagaimana? Saling. Kalau meminjam itu termasuk kebajikan apa? Membantu, menolong, ya betul? Sebagai bahasanya menolong teman yang sedang apa Kak? Membutuhkan. Lanjut, baca lagi Riz. Bersih dan nyaman, sudah ada ya Kak ya? Lanjut. Bersih, bagus, rapi. Lanjut. Nah, menghormati teman, tidak mengejek teman. Setuju? Setuju. Tidak mengejek teman itu sudah masuk ke keyakinan yang mana kira-kira? Sudah ada belum? Tidak mengejek, ada enggak? Sudah ada yang mana? Nomor 1, ya sama. Lanjut. Saling menghargai teman, bersih, rapi. Sudah ada semua ya. Lanjut. Nah ini, jujur. Pengen anak kelas 5 ini semuanya jujur. Berarti kita tulis jujur. Nah lanjut. Nah, tidak ada teman yang mencontek. Nah, bagaimana berarti? Ini masuk dalam jujur enggak? Tidak ada yang mencontek. Itu masuk ke jujur ya Kak ya?
Jujur ditambahi dalam mengerjakan ulangan. Nah, lanjut. Tadi apa? Saling menghargai sudah ada. Teman mempunyai ruangan yang bersih sudah ada. Lanjut. Ya, berangkat tepat waktu. Kita maksudnya sudah ada ya Cah ya, hadir tepat waktu. Kemudian saling menolong sudah ada belum? Saling menolong, masuk ke saling membantu menolong ini ya. Kemudian ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu sudah ada belum? Sudah? Belum. Jadi ditulis ini mengerjakan tugas tepat waktu. Terus ada lagi berangkat tepat waktu sudah ada. Oke, jadi silakan juga Mbak Bilis. Dari keyakinan yang telah kalian buat, kita sepakati yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Setuju? Setuju. Menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dan kenyamanan kelas. Setuju? Setuju. Hadir tepat waktu. Setuju? Setuju. Menolong teman yang sedang membutuhkan. Setuju? Setuju. Jujur dalam mengerjakan ulangan. Setuju. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Tepuk tangan kita sudah ada. Keyakinan kelas yang telah kalian buat ini kalian sepakati dan kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kalian yang buat, jadi kalian juga harus mematuhinya sendiri, ya. Paham? Nah, untuk selanjutnya kita tuliskan di sini dengan tulisan yang lebih bagus. Yang pertama, apa ini Cak? Saling. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Nah, sebagai tanda persetujuan dan perjanjian kalian untuk menepati, silakan anak-anak setiap anak tanda tangan di keyakinan kelas ini. Maju satu persatu tanda tangan, bawahnya dikasih nama. Ayo, mulai dari sana. Wahab, ayo Mas Wahab. Ayo, tanda tangan. Langsung disusul sebelahnya. Ayo, tanda tangan. Nah. Bawahnya apa? Itu. Yo, dilanjut ya, langsung maju. Nah, bagus. Bawahnya lagi nih. Yo, langsung. Boleh. Lanjut, seterusnya ya. Terus. Ini sebagai wujud perjanjian kalian karena kalian sudah membuat dan kalian harus menepatinya. Nah, ayo lanjut, susul selanjutnya. Ya. Baik anak-anak, ini keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat dan sudah kalian tanda tangani. Kalian tanda tangan berarti sudah sepakat, sudah setuju bahwa kalian akan melaksanakan seluruh keyakinan kelas yang telah kalian buat. Setuju? Setuju. Semangat. Oke, ya terima kasih. Ini bisa kalian tempelkan agar lebih menarik lagi. Mateng ya. Nah, kemudian mengapa kita membuat keyakinan kelas seperti ini, Bu? Kok repot-repot? Mengapa? Apa tujuannya? Agar taat peraturan. Ada yang lagi? Ada lain? Nah, jadi keyakinan kelas kita buat itu bertujuan agar pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa berjalan kondusif, efektif, dan menyenangkan. Kira-kira kalian pengen tidak pembelajaran itu menyenangkan? Pengen? Menyenangkan saat belajar, terus kondusif, tidak ada yang saling mencontek. Pengen tidak seperti itu? Nah, itu tujuannya dibuat keyakinan kelas. Paham ya? Nah, ada kesepakatan kelas ini bersama-sama ya. Ayo mulai.
istirahat, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke? Oke, baik, kita istirahat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas bersama teman-teman dan Bu Puji, saya merasa senang karena saya bisa mengungkapkan kelas seperti apa yang saya inginkan. Dengan membuat keyakinan kelas, saya berjanji akan mematuhi keyakinan kelas yang kami buat bersama-sama sehingga suasana kelas menjadi lebih tertib, aman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Puji.